Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan buka di buku halaman keempat. Kita akan bahas poin-poin yang berkaitan tentang program manasik haji ya. Dan saya harapkan bisa diperhatikan dengan saksama karena inilah inti daripada safar kita ke Mekah adalah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kita mulai dari poin yang awal yaitu persiapan sebelum umrah. Ya, sederhana, mandi, membersihkan kuku dan lain-lain, mencukur yang perlu dicukur ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya sehingga tatkala nanti kita sedang ihram, kita tidak perlu untuk potong kuku, kita tidak perlu lagi mandi lagi karena kita sudah bersih ya. Ini insyaallah mudah karena kita rencananya umrahnya dari Miqat Madinah ya, dari Miqat Madinah. Karena kita berangkat tanggal 12 Agustus, 1 Dzulhijjah, kita ke Madinah dulu 4 atau 5 hari. Setelah itu kita ngambil Miqat dari Dzulhulaifah di kota Madinah, baru kita berangkat ke Mekah sekitar 6 jam atau 7 jam ya untuk melaksanakan umrah. Jadi semuanya mandi di hotel nanti ya, mandi di hotel. Dan ini insya Allah akan kita ingatkan lagi tatkala kita akan melaksanakan umrah. Ini kita hanya menyampaikan garis-garis besarnya supaya lebih mudah. Jadi kita mandi, kemudian mencukur yang perlu dicukur, motong yang perlu dipotong, kemudian kita memakai kain ihram di hotel, tetapi kita baru berniat nanti kalau sampai di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Adapun tata cara miqat ya. Kita sampai di miqat, tinggal kita bilang kita sholat dulu 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat di masjid miqat ya. Dengan niat sholat duha atau dengan niat sholat tahiyatul masjid. Yang penting kita sholat atau sholat fardu. Kalau kebetulan di sana pas waktu sholat, kita sholat 2 rakaat. Setelah itu baru kemudian kita naik di atas bis. Tatkala di atas bis, baru kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Karena kita mau umrah dulu baru haji. Nah, model haji seperti ini namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu safar. Ada namanya haji ifrad cuma haji doang. Ada namanya haji qiran, satu ritual untuk dua manasik. Intinya yang kita lakukan ini kita fokus namanya haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Nah, sampai di miqat setelah kita sholat 2 rakaat, kemudian kita naik di atas bis, baru kemudian kita berniat masuk dalam ihram. Kita katakan labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Nah, proses itu namanya berihram. Proses masuk dalam manasik umrah tersebut namanya ihram. Ihram dalam bahasa Arab dari ahrama yuhrimu ihraman, artinya pengharaman. Pengharaman apa? Tadinya sebelum umrah kita boleh pakai minyak wangi, sebelum umrah kita boleh menggauli istri, sebelum umrah kita laki-laki boleh pakai topi, boleh pakai baju, boleh pakai celana. Tatkala kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, berarti kita berihram, artinya mengharamkan itu semua. Mengharamkan itu semua. Itu namanya ihram. Dan ini mirip dengan salat. Salat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kata Nabi SAW, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Salat itu diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Sebelum salat kita boleh makan, kita boleh lihat kanan, lihat kiri, kita boleh gerak-gerak. Tapi kalau tatkala kita bilang Allahu Akbar, berarti itu jadi haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tahallul dalam salat. Ini logikanya, analogikanya sama seperti umrah. Umrah pun demikian. Dibuka dengan ihram, dengan mengatakan labbaik Allahumma apa? Umrah. Nanti tahallulnya dengan mencukur rambut. Sudah mencukur rambut, halal lagi. Faham? Mirip seperti salat. Sebelum salat boleh makan, boleh minum, boleh tidak menghadap kiblat. Begitu Allahu Akbar jadi haram semuanya. Kapan boleh lagi makan dan minum tidak menghadap kiblat? Kalau sudah salam. Ihram juga demikian. Sebelum ihram kita boleh makan, kita boleh bergaul dengan istri, kita boleh pakai minyak wangi, kita boleh pakai topi,
Ya, setelah kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau kita sudah cukur rambut di Mekah sana setelah tawaf dan sa'i. Itu hakikat daripada ihram. Ya. Adapun larangan-larangan ihram, adapun cara memakai ihram, ibu-ibu bebas pakai pakaian apa saja selama pakaian tersebut syar'i, ya, tidak menarik perhatian, kemudian tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Itu aja yang dilarang. Kata Nabi SAW, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain. Seorang wanita tidak boleh pakai cadar, niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Kaos kaki pakai, yang tidak boleh kaos tangan. Kenapa? Enggak tahu juga. Rasulullah yang bilang demikian. Ada yang mengatakan pakaiannya tangan adalah kaos tangan, pakaiannya wajah adalah niqab. Terus Ustaz, bagaimana wanita yang biasanya pakai niqab, maka waktu ihram dia boleh pakai tutupan wajah tetapi bukan yang cadar, tapi kain yang dilepaskan dari atas tidak mengapa. Jadi gantung gini kainnya. Itu enggak apa. Tapi kalau kain yang diikatkan maka tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun baju apa warna bebas. Yang tidak boleh cuma itu, tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Adapun laki-laki maka ya semuanya dibuka ya. Hanya boleh pakai 2 kain. Yang di depan kita ini kain ihram ya. Kain ihram. Sudah tahu cara pakainya kan? Hah, belum tahu? Siapa yang mau jadi peraga ini? Antum jadi peraga sini. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW waktu Nabi ditanya, ma yalbasul muhrim, ya Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram? Kata Nabi, la yalbasul sirwal, walal qamis, walal burnus, walal amaim. Kata Nabi SAW, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Itu semacam kain yang ditempelkan di pundak. Ya. Intinya, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit membentuk lekukan tubuh. Ini cara pakainya. Boleh bermacam mazhab, ini salah satu mazhab ya. Mazhab saya berbeda. Karena bentuk tubuh mempengaruhi mazhab. Ini cara ustadz ya. Meskipun saya tidak setuju, tapi biarlah nafar. Aman, nyaman, terkendali ya. Ya masing-masing ya intinya ya. Tidak perlu pakai Ustaz ya, sabuk Ustaz ya. Sudah kuat insyaallah. Pakai sabuk ya. Kalau takut pakai sabuk. Ya. Udah. Ya. Sederhana. Coba diulang Ustaz, pakai yang di bawahnya diulang. Ya. 2-3 kali. Kalau di atas gampang Ustaz, yang di bawahnya yang susah. Biar Bapak bisa niru. Ya. Terus? Masya Allah. Jangan masukin YouTube Pak ya. Sudah paham? Ulangi lagi sekali lagi. Ya, nah contoh. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi waktu Nabi ditanya, orang ihram boleh pakai apa? Kata Nabi, orang yang ihram tidak boleh pakai sirwal, celana panjang, tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Burnus itu pakaian yang ditempelkan di pundak. Ya. Nabi tidak pernah berkata, tidak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya. Jadi perkara penting, banyak orang salah paham. Disangka orang yang ihram tidak boleh pakai kain yang ada jahitannya. Padahal Nabi enggak pernah ngomong demikian. Nabi bilang orang yang ihram tidak boleh pakai pakaian yang pakaian tersebut dijahit berdasarkan bentuk tubuh. Contohnya tadi celana enggak boleh, jubah enggak boleh, kemudian sorban enggak boleh, burnus enggak boleh. Bukan yang ada jahitannya. Seandainya ada orang bikin celana dalam tanpa jahitan tetap tidak boleh. Paham? Seandainya ada orang menenun baju tanpa jahitan tetap tidak boleh. Karena yang dilarang bukan yang
ada jahitannya, tetapi yang dibentuk membentuk anggota apa? Tubuh. Bisa dipahami? Contoh, sekarang kita pakai apa namanya baju ihram, tahu-tahu ada jahitannya di situ, Munatur, the best misalnya. Misalnya, sama Ustadz Firanda maksudnya. Jadi itu ada jahitannya, boleh atau tidak boleh, nggak ada masalah meskipun dijahit. Karena bukan itu yang dilarang. Rasul tidak pernah mengatakan tidak boleh yang ada jahitannya. Sehingga banyak orang salah paham menyangka semua yang ada jahitannya nggak boleh. Terbukti mereka sudah bawa sendal bagus-bagus dari Indonesia, sendal kulit bagus, tapi ada jahitannya, nggak mau pakai sendal ada jahitannya. Kenapa? Ada jahitannya. Terus gimana? Ya udah beli sendal yang murah-murah yang nggak ada jahitannya, yang plastik tok bikin lecet itu. Ada jahitannya nggak boleh dipakai. Kemudian pakai apa namanya? Sabuk, ada jahitannya nggak boleh. Lah, dompetmu juga ada jahitannya nggak boleh dibawa. Oh, kalau dompet nggak apa-apa darurat. Dompet ada jahitannya nggak? Ada. Jadi itu nggak dilarang sebenarnya. Dompet ada jahitannya, tas kita pakai ada jahitannya, nggak dilarang. Yang dilarang adalah pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh, bukan yang ada jahitannya. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi itu larangan pertama, tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh. Adapun perempuan bebas. Yang larangan pertama. Larangan kedua, bagi laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala. Tidak boleh. Tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh juga kain ditutup begini. Terkadang jemaah haji, ya kainnya. Biasanya lagi di bis, kedinginan. Karena bisnya nanti bis Sabco, biasanya dingin ya. Ya, terus dia kedinginan, dia ambil kain nutup kepalanya. Terus dia kedinginan, dia tutup kepalanya. Ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kalau lagi ihram nggak boleh, nggak boleh. Lagi tidur di Mina, tidak boleh ngambil selimut tutup kepala, nggak boleh. Di sini badan nggak apa-apa, di Muzdalifah kita bakalan tidur. Ya, jangan kita ambil kain tutup apa? Kepala, nggak boleh. Ya, tidur gitu, itu nggak boleh. Ya. Jadi badan tidak apa-apa tapi jangan tutup kepala. Tapi kalau nggak sadar tahu-tahu tutup sampai pagi baru sadar nggak apa-apa. Namanya nggak sengaja. Iya. Tapi kalau sengaja nggak boleh, haram hukumnya. Karena kenapa Ustaz? Ya nggak tahu juga. Nanti kalau kamu ke surga ketemu Nabi tanya Nabi kenapa nggak boleh. Ya. Ini benar-benar syariat ini mengajarkan kita untuk tunduk. Ya. Banyak hal yang kita tidak pahami. Tapi demikian aturannya, tidak boleh menutup kepala. Ya. Kemudian, di antara larangan orang yang ihram, tidak boleh pakai parfum. Tidak boleh pakai parfum. Kata Nabi SAW, wala talbasu sauban massahu warsh wala za'faran. Tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak wangi. Laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki, tatkala mandi di hotel, kita mau umroh, dia boleh pakai parfum di badannya, boleh. Boleh pakai parfum di badannya, bukan di kainnya. Boleh pakai deodoran di ketiaknya, laki-laki boleh pakai parfum bebas, parfum di rambutnya, di jenggotnya boleh. Tapi bajunya jangan dikasih apa? Parfum. Ustaz, kalau saya pakai ternyata parfumnya mengalir di baju enggak masalah. Tapi jangan Anda tumpahkan apa? Parfum di baju, enggak boleh. Oleh karena di antaranya sampai sebagian yang juga hati-hati, sebagian apa namanya baju, sebagian ihram dicuci pakai molto, sebaiknya jangan dicuci pakai apa? Molto, karena aromanya benar-benar apa? Kuat. Itu memang pewangi, molto kan pewangi kan? Iya, itu tidak boleh. Maka kalau ada pakaian ihram yang dicuci dengan molto harus cuci lagi. Harus cuci lagi, karena itu dilarang. Yang larang Nabi SAW. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu mungkin mau ihram, kemudian pakai deodoran, nggak ada masalah. Ya. Pakai deodoran nggak ada masalah, ya. Tapi jangan bajunya dikasih apa? Parfum. Taib. Yang dimaksud dengan parfum adalah pewangi. Semua yang menimbulkan wangian sebaiknya dijauhi. Dijauhi. Ya. Di antaranya, misalnya tisu basah yang beraroma. Banyak tisu basah yang ada parfumnya, tidak boleh dipakai. Di antaranya lipstik labelo yang membuat lembab apa? Karena nanti kita musim panas. Sebagian orang pakai apa namanya? Labelo. Kalau lipstik kan itu? Gloss.
Lips gloss. Ya itulah pokoknya. Ya. Tadi saya sudah pentil-pentil apa saya bingung, ini lagi saya bingung. Lips gloss. Ini pakai tidak boleh yang beraroma. Ada yang beraroma, ada yang tidak beraroma. Kalau yang beraroma tidak boleh. Demikian juga aroma terapi. Ada minyak angin yang beraroma terapi itu benar-benar harum. Itu juga tidak boleh dipakai. Ustadz, kalau pakai balsam gimana? Kalau balsam bukan minyak wangi, enggak apa-apa. Belum ada sampai sekarang orang yang pakai balsam jadikan minyak wangi. Belum saya temukan. Jadi balsam bukan minyak wangi. Ustadz pakai minyak kayu putih boleh, itu bukan minyak wangi. Minyak lawang tidak mengapa. Minyak kampak tidak mengapa. Minyak gosok tidak mengapa. Minyak kelapa enggak apa-apa, itu semua bukan minyak wangi. Minyak goreng juga enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah minyak wangi. Jadi hati-hati ya, sering orang-orang lupa kalau di tisu ada minyak wangi. Ada berparfum, tisu basah berparfum, ini tidak boleh dipakai. Adapun makan jeruknya harum enggak ada masalah. Itu bukan minyak wangi. Ya. Enggak usah lah. Ada kalau pakai sabun lebih hati-hati, pakai sabun ihram. Di sana dijual sabun ihram tidak beraroma. Itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kalau pakai odol, usahakan odol yang putih, yang wajar, yang mint doang ya. Lebih afdal, lebih hati-hati agar kita tidak timbul dalam masalah khilaf-khilaf. Lebih baik Pepsodent yang yang putih saja, ya, yang ori atau Pepsodent dan yang lainnya ya. Jangan yang beraroma ya, enggak ada masalah. Jadi nanti kalau ibu-ibu sedang ihram di Mina berhari-hari boleh sikat gigi, boleh pakai sabun tapi sabun yang tadi. Sabun yang apa? Sabun ihram ya. Paham? Baik. Kemudian di antara larangan ihram yang paling berbahaya di antaranya adalah rafas, yaitu berkata-kata yang bisa menimbulkan syahwat. Ini tidak boleh. Terutama bapak-bapak sekalian kebanyakannya sekarang berhaji sama pasangannya. Ya. Maka tatkala sedang ihram berdua atau di Arafah, maka hati-hati jangan sampai menggoda. Sayang kamu cantik banget hari ini. Emang kemarin enggak cantik? Enggak, cantik juga. Ini mulai ada kalimat-kalimat yang menggoda, tidak boleh. Ini tidak boleh. Dilarang. Jadi tidak boleh melakukan hubungan tubuh, hubungan intim dan semua hal-hal yang mengantar kepada itu semua tidak boleh. Contoh ibu-ibu dan bapak tawaf bareng. Sentuh boleh, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat, tidak membatalkan wudu. Tapi sentuhannya yang wajar. Sentuh yang wajar, jangan diulas-ulasnya. Ini nanti bisa menimbulkan syahwat. Ya, ini tidak boleh. Jadi yang wajar-wajar saja enggak ada masalah. Pokoknya hati-hati. Jangan ngomong sembarangan, jangan menimbulkan syahwat, jangan merayu-rayu. Kita sedang apa? Ihram. Kalau ternyata sampai terjadi hubungan, ya terjadi hubungan, ternyata masih dalam kondisi ihram, apalagi pas haji, kalau ihram ya haji, umrohnya batal. Kalau pas berhubungan, sedang ihram, kemudian berhubungan tatkala haji, hajinya batal. Pertama hajinya batal, yang kedua harus nyembelih onta, yang ketiga harus lanjutkan, tidak boleh langsung pulang, harus lanjutkan sampai selesai. Yang keempat harus haji lagi tahun depan. Makanya bayar lagi komunator. Makanya hati-hati, jangan sampai melanggar. Ini larangan yang paling keras adalah menggauli wanita atau merayu wanita. Makanya di antara kata para ulama, apa hikmahnya kita dilarang untuk pakai parfum? Karena parfum itu menimbulkan syahwat. Maka jangan pakai parfum, tidak boleh sama sekali. Kemudian di antara larangan ihram adalah tidak boleh berburu, dan insya Allah kita enggak berburu ya. Ini pembahasan ini waktu zaman dulu. Orang perlu berburu zaman dulu karena mereka berjalan dari Madinah menuju Mekah berhari-hari, perlu berburu di tengah jalan. Sekarang kita enggak perlu berburu. Pokoknya kita naik dari Madinah, nanti sampai di hotel, kita berburu di hotel, makanan sudah siap, tinggal dimakan ya. Kemudian di antara larangan, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ya. Kita juga enggak ya, siapa juga mau menikah, siapa juga mau menikahkan. Sudah cukup satu aja. Jadi tidak boleh. Ini di antara larangan ihram ya. Ada lagi Ustaz? Tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh potong kuku, tidak boleh. Jadi kalau ketiaknya gatal digini-gini aja, jangan dicabut. Ya.
Ya. Kuku juga enggak boleh potong kuku. Makanya tadi kita katakan sebelum berangkat umroh, kita potong kuku, cabut yang perlu dicabut, cukur yang perlu dicukur, supaya nanti tatkala kita ihram tidak perlu mencukur-cukur, tidak perlu mencabut-cabut. Ya. Karena itu semuanya dilarang. Kapan halal lagi kalau kita sudah tahallul? Kapan halal lagi kalau kita sudah tahallul? Kalau kita umroh, kita sudah mencukur rambut, sudah tawaf sa'i cukur rambut, maka halal lagi. Dan ini perkara yang penting. Bahwasanya setelah kita berumroh, kita boleh berhubungan lagi dengan istri kita. Boleh. Ini banyak jemaah haji tidak tahu. Jemaah haji banyak menyangka pokoknya enggak boleh berhubungan kecuali setelah haji. Jadi mereka menderita ya. Sampai ada orang pernah tanya sama saya, Ustadz, bolehkah kita berhubungan dengan istri? Saya bilang boleh. Dia langsung teriak, langsung pergi. Enggak tahu kenapa, histeris langsung pergi. Ini kejadian. Mungkin udah puasa lama gitu. Karena kata orang kalau sudah semakin lama di sana semuanya kelihatan cantik ya. Ya. Bahkan Afrika pun cantik di sana. Semuanya cantik. Karena ya dia nahan ya. Oleh karenanya yang tidak boleh tatkala sedang ihram tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Tetapi setelah umrah boleh berhubungan dengan apa? Keluarga. Nanti enggak boleh lagi tanggal 8 waktu kita ke Mina, tidak boleh lagi berhubungan sama keluarga. Sampai selesai dari urusan kita haji baru kita boleh lagi berhubungan, boleh lagi bermanis-manis dengan istri, merayu-rayu boleh. Ya, paham? Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi setelah tahallul, setelah kita tawaf sa'i, kita bercukur, boleh lagi semuanya. Poin berikutnya, syarat rukun adab tawaf dan sa'i. Apa syarat rukun adab tawaf dan sa'i ya? Intinya bahwasanya umrah itu rukunnya yaitu ihram, kemudian tawaf dan sa'i, 3 rukunnya. Adapun tahallul maka itu masalah kewajiban, wajibatul umrah. Jadi kita mudah saja. Jadi umrah itu sebenarnya sederhana. Tinggal kita ihram, tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali, cukur rambut sudah selesai. Itu secara sederhananya. Bahkan seandainya seorang berangkat ihram, diam saja, tidak bertalbiyah, tidak zikir, yang penting dia pergi, dia tawaf sa'i, maka sah. Tapi tidak afdal tentunya. Jadi jangan terlalu dianggap terlalu berat, enggak. Saya katakan orang tawaf saja, yang penting dia niat umrah, dia tawaf sa'i, meskipun dia diam-diam saja. Kemudian cukur rambut sudah sah umrahnya. Tetapi tentu ini jauh dari petunjuk Nabi SAW. Jadi jangan khawatir nanti tidak sah umrah saya, enggak, mudah insyaAllah. Tidak susah. Nanti insyaAllah mengenai rukun adab tawaf sa'i kita akan bahas nanti kalau sudah di Madinah ya, biar lebih matang lagi ya. Karena ini poinnya sangat banyak. Kemudian poin yang ke F, haid ketika masuk Makkah apakah dalam keadaan ihram atau tidak? Bagi wanita yang ternyata haid di Madinah, dia haid, kemudian dia apakah dia ihram? Ya dia ihram aja. Begitu dia lewat Bir Ali, dia harus berihram meskipun dalam kondisi apa? Haid. Dan ini pernah terjadi pada seorang sahabat wanita Asma binti Umais, waktu berhaji bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, dia melahirkan dan dia nifas. Dan nifas hukumnya sama dengan apa? Haid. Namun dia tetap berihram. Kata Nabi SAW, suruh dia memakai kain untuk menutup kemaluannya, suruh dia untuk bersih-bersih, kemudian suruh dia untuk berihram. Jadi wanita haid pun demikian. Kalau ternyata dia ingin berangkat umrah, ternyata haidnya belum bersih, maka dia mandi bukan untuk menghilangkannya tapi sekedar bersih-bersih, kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia berihram mengatakan labbaik Allahumma umrah. Kalau sampai di Mekah ternyata haidnya tidak bersih-bersih, maka dia tidak boleh umrah. Maka hajinya menjadi haji qiran atau haji ifrat, tidak bisa haji tamattu. Kalau kita ini semua haji tamattu itu umrah dulu baru apa? Haji. Namun kalau haidnya tidak berhenti sampai tanggal 8, maka dia tidak umrah lagi, dia langsung apa? Haji. Lanjut langsung haji. Tapi seandainya sempat bersih tanggal 6, tanggal 7, maka dia umrah haji lebih dahulu. Umrah dulu baru kemudian tanggal 8 berihram lagi untuk haji. Jadi kita haji tamattu itu melakukan 2 nusuk. Nusuk pertama umrah, nusuk kedua adalah 2 ibadah maksudnya. Ibadah pertama umrah, ibadah kedua adalah haji. Paham? Wanita yang haid, ternyata haidnya berlanjut sampai tanggal 8 Zulhijjah, maka dia cuma melakukan 1 yaitu apa? Haji. Sebagaimana yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak boleh dia menunda umrahnya.
Kalau ternyata dia lagi haid, kemudian dia saya mau ihramnya di Mekah saja tunggu bersih, dia melanggar. Dia harus potong kambing. Karena dia sudah melewati mikot tanpa berihram. Jadi enggak boleh ditunda ihramnya sampai di Mekah. Dia harus ihram di mikot, yaitu di mana? Bir Ali, meskipun dalam kondisi haid. Dan ini banyak orang tidak mengerti. Taib. Haid ketika umrah, apakah menunda tawaf dan sa'i? Sudah kita jawab. Tidak boleh tawaf dan tidak boleh apa? Sa'i. Ya. Nanti kalau sudah bersih, kalau dia sudah bersih, misal tanggal 6 Zulhijjah, ternyata dia bersih dari haidnya. Apa yang dia lakukan? Langsung mandi, langsung tawaf sa'i. Tidak perlu pergi ke Tan'im, tidak perlu pergi ke Ju'rana, tidak perlu pergi ke Tanah Halal. Langsung dari hotel, mandi bersih-bersih, langsung tawaf dan sa'i umrah. Paham? Nanti insya Allah pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada sesuatu yang diragukan segera ditanyakan. Ya memang tugas kita pembimbing untuk ditanya-tanya, tapi jangan terlalu banyak tanya. Ya, ditanya nggak ada masalah, kita akan beri jawaban semampu kita. Ya, dan jangan ragu-ragu, karena ini berkaitan dengan apa? Kebaikan ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Taib, berikutnya, bagaimana hukumnya berwudu dalam keadaan ihram di keran air Zam-Zam di belakang tempat sholat wanita, sehingga terlihat wanita lainnya. Menggunakan air Zam-Zam untuk berwudu enggak ada masalah. Yang jadi masalah apakah tatkala berwudu di situ mengakibatkan terlihat aurat atau tidak? Kalau terlihat aurat makanya tidak benar. Tapi kalau tadi kita sudah sebutkan cara berwudu yang tapi bagaimanapun lengan akan kelihatan. Kita berwudu kalau dilihat oleh wanita yang lain enggak ada masalah. Lengan bukan aurat bagi sesama wanita, kaki bukan aurat sama wanita. Yang dikhawatirkan adalah kalau terlihat oleh laki-laki. Seandainya tempat air Zam-Zam tersebut khusus wanita dan tidak ada laki-laki di situ, maka tidak mengapa kita berwudu meskipun terlihat apa? Lengan kita, meskipun terlihat kaki kita. Banyak orang menyangka kalau orang sedang ihram auratnya terbuka batal ihramnya. Tidak. Tidak batal ihramnya. Hanya saja seorang wanita jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain. Paham ibu-ibu? Ada yang bertanya kah? Ada yang bertanya? Sudah biasa umroh ya, insya Allah paham. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan ibu, bapak kalau ada yang bertanya langsung saja, biar enggak lupa. Kayaknya lagi lupa semuanya. Tapi kita lanjut. Bagaimana hukumnya sholat di Hijr Ismail? Sholat di Hijr Ismail sunnah, dianjurkan seorang sholat dalam Ka'bah. Tapi kalau tidak bisa enggak ada masalah. Ya. Tapi dia sholat nanti setelah selesai umrah. Umrah sudah selesai, kemudian dia mau sempatkan waktu sholat itu silakan. Tapi saya tidak sarankan, apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak apa-apa. Ibu-ibu rame-rame, sempit-sempit, desal-desalan, ya sebaiknya tidak usah. Tapi kalau bapak-bapak silakan, enggak ada masalah. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa di Safa dan Marwah? Ya. Tinggal berdoa, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Safa dan di Bukit Marwah sebagaimana kita berdoa. Tidak perlu sebagaimana jemaah haji yang saya sering lihat, jadi mereka begitu naik di Safa dan Marwah mereka lambai-lambaikan tangan seperti ini. Tidak. Tidak ada seperti itu. Jadi kita naik Safa dan Marwah tinggal kita menghadap Ka'bah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita melambai-lambaikan ya sebagaimana tatkala kita lewat Hajar Aswad. Bagaimana hukumnya mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Ya. Kalau bisa mencium maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka menyentuh dengan tangan. Kalau tidak bisa maka cukup memberi isyarat. Nah kalau kita sedang tawaf umrah atau tawaf ifadah, saya rasa susah untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Maka kalau anda atau bapak ibu ingin mencium Hajar Aswad nanti setelah selesai kewajiban kita. Sudah pakai baju biasa, pingin tawaf sunnah, pingin cium Hajar Aswad silakan, tapi jangan dolimi orang. Jangan dolimi orang. Contoh mendolimi orang kita bayar joki di situ untuk membuka pintu bagi kita. Kita bayar dia, akhirnya dia buka pintu, akhirnya orang yang sudah ngantri terbuang. Kemudian kita mencium Hajar Aswad. Setelah itu kita pamer lagi sama orang. Sudah mendolimi orang, riya lagi. Maka kalau mau cium Hajar Aswad ngantri sewajarnya. Jangan saya mendolimi orang lain. Kalau tidak bisa enggak ada masalah. Bisa mencium alhamdulillah, enggak bisa cukup melambaikan tangan dari jauh, syariat mudah dan semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bagaimana hukumnya jika haid sebelum tawaf wada? Bagaimana hukumnya jika haid sebelum tawaf wada? Kalau seorang dalam kondisi haid
dan alhamdulillah sudah selesai dari tawaf ifadah, kemudian dia ternyata belum tawaf wada, sudah keburu haid, maka tawaf wadanya gugur. Tidak perlu lagi dia tawaf wada. Demikian juga wanita yang nifas, kalau ternyata dia nifas setelah selesai tawaf ifadah, maka tidak perlu lagi tawaf wada, karena tawaf wada gugur bagi wanita yang haid. Baik, kita akan bicara tentang masalah tawaf ya. Jadi ini kita Ka'bah ya. Nah, bagaimana tawaf? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Bagi bapak-bapak begitu ingin tawaf, nanti setelah sampai di hotel, kemudian kita menuju ke tempat tawaf, maka melakukan ittiba. Ittiba itu artinya menampakkan bahu kanan dan menutup bahu kiri. Jadi coba Ustaz contohkan ittiba, menampakkan bahu kanan, menutup bahu kiri. Mazhabnya bagaimana caranya? Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua ininya di dalam, coba. Bisa enggak? Ya, lingkarin dalam. Susah ya yang kedua ya. Coba. Saya lihat dua orang melakukan gitu ya. Iya, ini di bawah, iya benar. Di dalam, lempar dulu dalam sini. Enggak, lempar di situ. Bukan di bawah, bukan. Di sini. Enggak. Yang ini yang gampang lah. Ada yang begini. Nah, gini dulu. Ini masukin dulu ke belakang. Baru ada juga yang begitu. Ya terserah saja ya. Boleh. Yang penting ini yang nampak, ini yang tertutup. Ya, itu yang tertutup. Itu namanya ittiba. Itu namanya ittiba. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad, menghadap Hajar Aswad dengan mengatakan Allahu Akbar. Cukup. Mau bilang Bismillah Allahu Akbar juga boleh. Tapi Allahu Akbar sudah cukup. Sambil mengangkat tangan menuju ke Hajar Aswad. Jadi berusaha menghadap Hajar Aswad sebentar. Allahu Akbar, kemudian jalan lagi. Jangan berdoa di situ. Banyak orang berdoa situ akhirnya menghalangi banyak orang yang sedang apa? Tawaf. Ya. Kita cukup mengatakan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, kemudian kita lanjut. Disunahkan untuk 3 putaran pertama kita berjalan berlari-lari kecil, ya, yang disebut dengan romal, berjalan. Tapi kita nggak mungkin nanti, karena manusia sangat padat waktu itu. Seandainya kosong, kita dianjurkan untuk berlari-lari apa? Kecil. Melangkahkan kaki dengan langkah yang kecil sambil menggerakkan badan menuju muter 3 kali putaran. Tapi kalau dalam kondisi sangat padat ya sudah nggak usah. Nggak usah kita maksa lari akhirnya kita nabrak orang. Sebagian orang karena nggak bisa akhirnya dia goyang-goyangan apa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa lagi goyang-goyang nggak perlu. Kalau nggak bisa ya sudah, jangan goyang-goyang mengganggu orang. Ya. Kalau bisa diputar 3 kali seperti itu. Taib. Ini yang 3 putaran pertama. Kemudian tawaf itu setiap kali melewati rukun yamani dianjurkan untuk menyentuh. Kalau tidak bisa menyentuh, ya sudah lewat saja, nggak usah kasih isyarat. Saya ulangi, bedanya Hajar Aswad kita berusaha menyentuh. Kalau nggak bisa menyentuh kita kasih isyarat. Kalau yang ini rukun yamani, kalau kita bisa sentuh kita sentuh, kalau nggak bisa nggak usah kasih isyarat, lewat saja. Dan pojok yang ini tidak boleh disentuh. Pojok yang ini dan ini tidak boleh disentuh. Kenapa tidak boleh disentuh? Karena Nabi SAW tatkala beliau tawaf, beliau hanya menyentuh 2 ini dan ini. Waktu di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah tawaf dan dia sentuh 4-4-nya. Ini dia sentuh, ini dia sentuh, ini dia sentuh, ini dia sentuh. Maka ditegur oleh sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, wahai Muawiyah, Rasulullah SAW tidak menyentuh kecuali cuma 2, ini dan ini. Kemudian dia bilang, saya ingin nyentuh semuanya, jangan ada yang sudut yang ditinggalkan. Kemudian kata Ibnu Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh yang baik. Akhirnya Muawiyah tidak sentuh lagi. Paham? Jadi tidak perlu Anda ke sini kemudian ngusap-ngusapin kain di mana? Di Ka'bah, ngusap-ngusapin pipi di Ka'bah, enggak perlu, ya. Dan itu banyak terjadi di Masjid Nabawi juga demikian. Orang-orang pada ngusap-ngusapin kain di pintu, ngusap-ngusapin kain di kuburan Nabi.
Saya sering bilang tidak usah seperti itu karena petugas kebersihannya sudah banyak. Enggak perlu diusap-usapin ya. Enggak perlu. Jadi yang disentuh cuma ini dengan ini. Kenapa Ustadz ini tidak disentuh? Jawabannya pertama karena Nabi tidak menyentuhnya. Yang kedua, Ka'bah itu bentuknya sebenarnya bukan seperti ini. Kalau antum baca sejarah antum tahu, Ka'bah itu dulu bentuknya full sampai di sini. Bentuknya seperti huruf D kapital tapi terbalik. Ya, seperti huruf D kapital. Jadi di ujungnya tidak kotak, dia agak melengkung. Itu bentuk Ka'bah aslinya. Waktu di zaman Nabi SAW sebelum Nabi jadi Nabi, terjadi kerusakan pada Ka'bah sehingga akhirnya Ka'bah dipugar oleh kaum musyrikin, kemudian dibangun kembali dan mereka mempersyaratkan harus dari hasil yang halal untuk bangun Ka'bah. Ternyata duit mereka kurang. Akhirnya mereka bangun Ka'bah cuma separuh seperti ini. Paham? Kemudian mereka kasih tanda bahwasanya Ka'bah sampai di sini. Makanya orang kalau tawaf tidak boleh masuk tengah-tengah. Kalau masuk tengah tidak sah karena dia belum tawaf Ka'bah. Dia harus tawaf Ka'bah harus full sampai di sini. Kenapa? Karena ini dulu bagian dari Ka'bah. Pondasi Nabi Ibrahim itu di sini. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hudatsau ahdin bi kufrin la hadamtul Ka'bah wala banaituhu ala qawat Ibrahim wala ja'altu laha baban yakhrujuna minha wa baban yadkhuluna minhu." Kata Nabi SAW, seandainya kaum wahai Aisyah sudah baru saja masuk Islam, mereka masih baru saja meninggalkan kekufuran, saya bertekad untuk bongkar Ka'bah dan saya bangun kembali. Full sampai sini kata Nabi SAW. Dan saya akan bikin pintunya dua, pintu masuk sama pintu keluar. Itu cita-cita Nabi. Namun Nabi tidak melakukannya karena khawatir timbul fitnah. Kenapa? Karena Ka'bah dahulu sampai di sini. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasianya kenapa kita cuma sentuh ini dan ini. Karena pojok ini yang asli, pojok belakang ini belum selesai, paham? Karena Ka'bah harusnya sampai di sini. Terus kenapa kita kalau tawaf enggak boleh masuk di sini? Karena kalau kita masuk di sini atau kita masuk di sini berarti kita belum keliling Ka'bah full. Makanya tidak boleh. Kalau orang tawaf harus ini sampai sini, kemudian enggak boleh masuk sini, enggak boleh masuk di sini. Paham? Taib. Ketika tawaf, ingat, tawaf itu caranya dengan menjadikan Hajar Aswad atau Ka'bah sebelah kiri. Jadi orang setelah di Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, kemudian dia berjalan, ingat Ka'bah sebelah kiri. Kata para ulama, tidak boleh kalau sampai kita membelakangi Ka'bah, sambil kita tawaf Ka'bah di belakang, ini enggak boleh. Sebagian gaid, sebagian pembimbing, sebagian suami, misalnya karena dia menjaga istrinya, begitu sayangnya kepada istri dijaga. Kemudian dia tawaf. Ini berarti dia membelakangi Ka'bah, enggak boleh. Atau sebaliknya dia menghadapani Ka'bah, dia jaga jamaah, kemudian dia jalan. Ini juga enggak boleh. Jadi harus Ka'bah sebelah apa? Sebelah kiri. Paham? Taib. Di antaranya yang kita perlu perhatikan tatkala Ka'bah tidak ada doa khusus sama sekali. Yang ada cuma dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata orang doa sapu jagat. Mau minta apa saja kalau ngomong itu sudah cukup. Karena tidak ada yang kita minta di dunia ini kecuali kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Mau apa saja kita kalau enggak pandai mengungkapkan, ungkapkanlah dengan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang penting niatnya meminta apa terserah. Adapun dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu doanya bebas. Jadi tidak ada namanya doa putaran pertama, doa putaran kedua, zikir putaran ketiga, zikir putaran keempat, itu enggak ada. Kita doanya bebas dan silakan bawa buku doa yang kita sukai atau kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Kita sudah jauh-jauh datang ke Ka'bah, sudah di rumah Allah Subhanahu wa taala, saatnya doa kita dikabulkan. Saatnya doa kita dikabulkan. Maka jangan ragu-ragu untuk meminta sebanyak-banyaknya tatkala sedang tawaf. Berdoa tawaf sama suami, tawaf sama istri, berdoa, doain buat anak-anak, doain buat keluarga, doa. Fokus berdoa. Kalau bisa menangis di depan Ka'bah itu yang terbaik, ya. Kemudian jangan sibuk lihat sana lihat sini. Lagi tawaf kemudian lihat bangunan ini, lihat bangunan sana. Itu ada orang Turki, ada orang Afrika, ada orang ini. Jangan. Itu ngabisin waktu. Jadi fokus untuk berdoa, ya. Dan jangan bikin zikir berjamaah rame-rame mengganggu orang lain. Sebagian travel haji, umroh pingin dilihat oleh banyak orang,
rame-rame. Rabbana, Rabbana, atina, atina, fi dunya, ibu-ibu rame suaranya merdu-merdu, dilirik sama orang Afrika. Jangan. Kita jangan ganggu orang. Kita beribadah khusus kepada Allah, jangan sampai mengganggu orang yang sedang konsentrasi beribadah. Jadi enggak usah bikin paduan suara, masing-masing berdoa, Allah Maha mendengar. Kalau kita enggak pandai meminta, minta dengan bahasa Indonesia. Kalau ingin bahasa Arab, ya baca bawa doa. Kita baca dengan baik, kita hayati isi dari kandungan doa tersebut. Ya. Sampai 7 kali. Ustadz, kalau kita ragu, sudah berapa kita tawaf, 3 atau 4? Anggap saja masih 3. Kalau kita ragu 4 atau 5, anggap saja masih 4. Dan insya Allah kita saling mengingatkan. Karena kita akan tawaf bareng-bareng. Jadi ketahuan 7 atau belum, insya Allah diingatkan oleh kawan-kawan di sana. Ya. Supaya tahu berapa sudah kita tawaf. Kalau selesai, sudah tawaf selesai sampai 7 kali, baru kita pergi ke kemana? Belum, di sini ada namanya apa? Makom Ibrahim. Apa maknanya Makom Ibrahim, ibu-ibu? Makom artinya apa? Makom artinya apa? Makam artinya apa makam? Bukan kuburan ya. Makam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Ka'bah ketinggian, maka dia butuh batu untuk pijakan. Dia injak batu tersebut sehingga ada bekas 2 kakinya. Dahulu makam Ibrahim nempel di sini. Dahulu nempel. Sehingga Nabi Ibrahim untuk ambil batu dari Nabi Ismail kasih batu, Nabi Ibrahim yang susun. Anaknya kasih batu, yang karena yang bangun Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail putranya. Nabi Ismail kasih batu, dia susun dan seterusnya. Namun di zaman Umar bin Khattab, tatkala makam Ibrahim ini menghalangi orang tawaf, dimundurin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu ceritanya. Nah, orang yang sudah tawaf sampai 7 putaran, jadi setiap kali lewat Hajar Aswad kita bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setiap lewat Hajar Aswad kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Setelah selesai yang ketujuh, maka kita menuju ke makam Ibrahim. Kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sambil kita baca, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nanti ada bacaannya di buku. Sambil kita kembalikan ini tadi, yang tadinya ittiba, lihat bahu kanan, kita rapikan, tutup lagi dua-duanya. Jadi ingat, menampakkan bahu kanan itu cuma pertama kali tawaf umroh. Sebagian jamaah haji sampai haji selesai, bahu kanannya diperlihatin terus. Enggak. Saya ingatkan, memperlihatkan bahu kanan itu, ittiba itu hanya dilakukan tatkala tawaf umroh ini 7 kali, 7 putaran itu saja. Setelah itu kita normal. Baju ditutup kembali. Paham? Oh, paham? Taib. Setelah itu, salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul ya kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita selesai dari tawaf, kita menuju ke sa'i. Kita lanjut sa'i. Ini ada Bukit Sofa, ini ada Bukit Marwa. Jarak antara keduanya kira-kira 700 meter ya. Saya kalau nggak salah 700 meter. Kemudian antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa ada namanya lembah, sekarang sudah dikasih tanda hijau ya. Lampu hijau. Nah, bagaimana cara kita sa'i? Caranya mudah. Pertama kita pergi ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa kemudian kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, kemudian kita berdoa ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Itu zikirnya. Setelah itu kita berdoa, angkat tangan kepada Allah, bebas apa yang kita minta. Sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah kita berdoa, kita zikir lagi tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita doa lagi. Bebas, doa apa saja. Doa buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Setelah itu kita zikir lagi.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi, waktu kita di Bukit Sofa, kita zikir tadi, kemudian doa bebas. Kemudian zikir lagi, kemudian doa bebas, kemudian zikir lagi. Jadi zikirnya 3 kali. Di sela-sela zikir tersebut ada doa 2 kali. Saya ulangi, di atas Bukit Sofa kita zikirnya 3 kali, ya. Di sela-selanya ada doa bebas 2 kali. Ustadz, apakah harus sampai di puncak bukit baru kita berdoa? Tidak. Kalau Anda sudah mencapai di lereng Bukit Sofa, sudah sah. Anda boleh berdoa di bawah, Anda boleh langsung muter balik, boleh langsung menuju ke bukit sebelumnya. Jadi, kalau bisa sampai di atas itu yang paling afdol. Tapi kalau tidak bisa sampai di atas, cuma sampai di bawah enggak ada masalah. Ustadz, sangat padat sehingga kita tidak bisa untuk stop, lanjut tidak apa-apa, sah. Sambil kita digeser-geser orang, kita berdoa semampunya. Saya pernah mengalami demikian. Ya. Benar-benar padat, saya nggak bisa berhenti karena terdorong orang. Maka saya sambil terdorong, saya berusaha berdoa. Ya, kita nggak tahu nanti kondisi pas haji nanti apakah padat atau tidak. Tapi maksud saya, yang penting Anda sudah sampai di sini langsung muter sah. Yang penting Anda sudah melewati tempat kursi roda, paham? Kursi roda itulah start dari awal sofa. Barang siapa yang sudah melewati kursi roda, maka sudah sah. Dia sudah sampai di bukit apa? Sofa, meskipun di lerengnya. Meskipun di lerengnya. Demikian juga di ujung, kalau kursi roda di ujung, kita sudah sampai di ujung kursi roda, berarti sudah sampai di sofa. Ya, sudah sampai di marwah. Sudah sampai di marwah, meskipun tidak harus naik ke atas. Taib, sebagaimana di tawaf, sa'i pun demikian, tidak ada doa khusus antara sofa sampai marwah, kecuali tadi zikir tatkala di atas bukit. Setelah itu dari sofa dan marwah bebas, mau baca Quran, mau berzikir, jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol. Saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat tulis status ya. Lagi sedang sa'i, sempat-sempatnya nulis apa? Status. Dan yang perlu kita perhatikan, tatkala sa'i, ijma ulama kalau kita batal wudu, sa'inya sah. Misalnya seorang sudah tidak kuasa lagi tatkala sa'i, ternyata dia buang angin. Ya, tidak apa-apa, lanjutkan aja sa'inya. Sa'inya sah. Lebih afdol dia berhenti sebentar, dia berwudu di tempat Zam-Zam. Tapi kalau enggak, dia lanjut saja meskipun dalam kondisi batal, tidak sah. Tidak mengapa. Tidak mengapa meskipun dalam kondisi batal wudu. Kita berjalan, nanti ketika ketemu dengan lampu hijau, berlari-lari kecil. Ya. Rabbi ghufir warham wa tajawaz. Ini perkataan dari sebagian salaf. Itu bukan doa dari Nabi, tapi boleh kita berdoa dengan doa tersebut. Ya, innaka anta azul akram. Kemudian kita lanjutkan sampai ke Marwah. Waktu di Marwah kita naik lagi di atas bukit, berdoa persis seperti waktu kita di sofa. Tadi zikir, doa, zikir, doa, zikir. Setelah itu kita balik lagi menuju ke sofa. Jadi sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke sofa 2, sampai sini doa lagi. Sofa ke Marwah 3, doa lagi. Marwah ke sofa 4, berdoa lagi. Sofa ke Marwah berapa? 5. Sampai di Marwah berdoa lagi. Marwah ke sofa 6. Sampai di sofa doa lagi. Sofa ke Marwah terakhir 7 enggak ada doa lagi, selesai. Di terakhir, di poin yang terakhir ke-7 tidak perlu doa lagi. Jadi terakhir doa di mana? Di sofa, yang ke-7 di sofa. Di Marwah terakhir enggak perlu doa lagi. Setelah itu tinggal cukur rambut. Bagi bapak-bapak enggak usah digundul ya, karena kita perlu rambut untuk ditahallul untuk musim haji, maka cukup dipotong pendek. Adapun ibu-ibu tinggal rambutnya dikumpulkan, kemudian dipotong seukuran ruas jari. Maka sudah tahallul, maka boleh lagi pakai minyak wangi, boleh lagi pakai baju biasa, boleh lagi berhubungan dengan keluarga. Taib, ini saja, masih ada 5 menit. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan bertanya. Kalau memang lagi dalam kondisi sakit, enggak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah tawaf naik onta. Rasulullah SAW pernah tawaf naik apa? Naik onta. Rasulullah SAW masuk ontanya di Ka'bah. Rasulullah SAW tawaf. Tapi itu keluar dari hukum asal. Asalnya kita berjalan kaki, kecuali kalau ada uzur. Kalau memang lagi sakit, mau apa boleh buat? Mau pakai kendaraan, mau pakai kursi roda, silakan. Ya. Tetapi yang kalau kita masih kuat, enggak usah pakai itu. Ya. Apakah posisi sholat di belakang makam Ibrahim adalah di belakang makam Ibrahim? Sunnahnya demikian. Tetapi kenyataannya susah. Oleh karenanya
kita sholat di mana saja nggak apa-apa. Yang penting masih di Masjid Haram. Bahkan di luar Masjid Haram pun sebagian ulama membolehkan. Yang penting sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sebenarnya di belakang ini cuma ternyata berat. Di sini orang sangat rame. Dan apalagi kalau kita rombongan rame-rame sulit. Kalau memungkinkan kita sholat sekitar sini, agak ke sini sedikit, agak ke sini sedikit, tidak apa-apa. Kalau enggak, di mana saja, yang penting di Masjid Haram. Posisi tawaf sebaiknya di mana? Iya. Sebenarnya kalau lincah di dalam sini karena radiusnya semakin kecil. Semakin jari-jarinya semakin pendek sehingga dia lebih cepat selesai. Itu biasanya kalau kita sendirian. Saya kalau sendirian saya masuk di tengah-tengah. Saya berusaha mendekati bangunan Ka'bah sehingga putaran saya cepat. Tetapi kalau kita rame-rame mending kita agak di tengah-tengah atau agak menjauh. Karena susah di sini orang bakalan desak-desakan ya. Ya, jadi mungkin nanti insya Allah Munatur lebih ngerti. Saya rasa mungkin mereka tidak terlalu dekat, tapi agak ke kanan sedikit, agak menjauh agar kita lebih santai tatkala tawaf. Karena cepat-cepat juga tidak ada keutamaannya. Ya, tidak ada yang mengatakan yang tawaf 30 menit lebih afdal daripada yang tawaf 2 jam. Enggak ada. Ya, kita tawaf cepat lambat tidak ada masalah. Yang penting bagaimana hati kita tatkala sedang tawaf. Membadalkan haji buat siapa? Buat orang tua, kiat-kiatnya bisa kita menyuruh sebagian ikhwan di sini, sebagian saudara-saudara kita membadalkan, berangkatkan. Misalnya kita bayarkan Munatur atau kita bayarkan travel yang lain, hajikan orang tua saya. Tapi itu berat, itu biayanya sangat besar. Lebih mudah, lebih ringan, kita tinggal bayarkan orang yang tinggal di Mekah atau tinggal di Madinah, suruh tolong hajikan orang tua saya. Kita kasih uang secukupnya, upah dia, kemudian dia hajikan. Ya. Bisa, tidak apa-apa. Siapapun orangnya boleh Oh, Bapak mau hajikan sendiri? Bapak mau hajikan orang tua? Oh, bukan orang lain ya? Bapak yang pertama Bapak sudah haji dulu. Sudah haji. Jadi tinggal mudah tatkala umrah tinggal bilang labbaik Allahumma umrah an Bapak atau Ibu yang mau dihajikan? Ibu kandung. Ya, jadi tinggal begini. Labbaik Allahumma umrah an ummi. Cukup. Allah sudah tahu. Ada tambahan an ummi. Kalau bisa sebut namanya juga enggak apa-apa, ya. Ada tambahan an ummi. Labbaik Allahumma umrah an ummi. Nanti pas haji tanggal 8 juga sama. Labbaik Allahumma hajjan an ummi. Artinya Allah aku melaksanakan umrah untuk ibuku. Kalau haji Allah aku melaksanakan haji untuk ibuku. Sudah demikian saja ya. Sudah letih sekali ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.